Yang di belakang ini bukan kebun milik saya, tapi milik teman saya. Sungguh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di catatan segalang tanah milik saya di episode yang ke-11. Di mana di episode ini saya ingin melakukan sedikit perbedaan. Ya, ini saya ingin sedikit lebih cerah, ceria, positif, dan bersemangat. Karena setelah saya evaluasi dan melihat di catatan-catatan segalang tanah episode-episode sebelumnya, itu saya sangat terkesan galau sekali, murung, muram durjana, berkeluh kesah, dan melihat masa depan saya sendiri itu seperti suram. Jadi saya coba untuk episode ini, dan juga mudah-mudahan episode-episode selanjutnya, untuk lebih positif, lebih optimis, lebih melihat apapun yang terjadi, baik itu kemarin, saat ini, atau yang akan datang, semua pasti akan cerah dan baik-baik saja. Saya coba ya. Ya, Assalamualaikum. Selamat datang di catatan segalang tanah episode yang ke-11, di mana kali ini kita akan membahas sulit ya membangun karakter baru dan belum pernah saya coba lakukan. Katanya kalau intonasi nada yang lebih tinggi itu orang lebih tertarik melihat kontennya. Saya agak sulit nih. Saya terbiasa merendahkan suara saya, dan ya mungkin untuk sebagian orang itu terdengar membosankan, tapi tidak apa. Yang penting saya sudah usahakan. Jadi untuk pembahasan kali ini, saya mau membahas yang positif-positif saja. Sudah saya pikirkan, ini bagaimana kalau kita membahas apa saja sih yang sudah saya dapatkan secara positif selama 4 bulan bercocok tanam, tanaman tomat dan sedikit timun. Ada keuntungan enggak sih? Ada cuannya enggak sih? Gimana? Lebih menarik kan ketimbang membicarakan hama, tanaman yang rusak, tanaman yang mati, busuk, dan segala macam masalah yang saya keluhkan kemarin-kemarin. Jadi untuk sekarang kita bahas apa keuntungan saya semenjak bertani. Apa untungnya saya bertani. Baik, kita mulai. Sekali lagi, saya menanamnya itu tomat dan sedikit ketimunan. Tomat itu kurang lebih sekitar ada 70-80-an rumpun batang tomat. Sementara timun itu cuma sekitar 40-an. Nah, masa tanam tomat itu sampai berbuah dan bisa dipanen itu 3 bulan kan. Dan sementara timun itu hanya 1 bulan. Cepat, karena saya nanam timunnya di akhir-akhir, sehingga panennya kemarin menjadi serentak. Saya sudah panen selama 2 bulan ini. Masih berlanjut paling enggak 2-3 minggu lagi. Karena saat ini, sebagaimana kalau Anda lihat di video-video sebelumnya, kondisinya sudah mau is dead, the end, tamat ya. Sudah waktunya untuk mati, kemudian digantikan dengan tanaman yang baru lagi. Saya sudah dalam 2 bulan ini kurang lebih 17-18 kali panen lah. Hasilnya berapa? Setiap kali panen itu bukan sebuah kebetulan juga. Kurang lebih sama. Tomat itu kurang lebih 5 kilo. Timun juga sama, kurang lebih 5 kilo. Ada satu momen itu tomat saya bisa panen sampai 10 kilo, itu cuma sekali aja. Begitu juga timun. Seingat saya cuma sekali itu saya panen lebih dari 5 kilo. Selebihnya rata-rata sekitar itu. Nah, kalau dari hasil panen yang saya sebutkan tadi, menurut kawan-kawan menguntungkan tidak? Saya kurang lebih timun dan tomat tadi masing-masing itu 60 sampai 80 kg total keseluruhannya. Dari keseluruhan saya panen. Tentu saja kalau dari sisi bisnis, apalagi dari para petani senior, saya yakin jumlah 80 kilo itu pasti hanya ditertawakan. Ya kan? Teman saya panen timunnya itu sekali panen, itu 100 kilo. Totalnya kemarin dia berhasil panen 1.400 kg timun. Nah, kalau mau melihat perbandingan itu, ya jelas saya bakal patah arang, ya kan? Jadi saya buang jauh-jauh dulu pikiran itu. Kita kan maunya saat ini untuk lebih optimis kan. Nah, secara hitung-hitungan juga saya dapatnya cuman selama 2 bulan ini dari hasil panen itu 2 jutaan lah, lebih-lebih dikit, tapi ya sekitar itu. Apa ya, cukup untuk makan, untuk hidup, untuk menghidupi istri dan anak-anak? Ya jelas tidak, ya kan? Akan tetapi karena pertama tanah saya tidak menyewa, karena bukan tanah saya sendiri dan diberi pinjamkan untuk mengolahnya.
Kedua, masalah pupuk, pestisida, dan segala macam tetek bengek urusan pertanian. Itu masih diberi secara cuma-cuma oleh teman saya. Jadi kita bisa hitung tidak ada kos yang saya keluarkan. Bayangkan untuk ongkos makan saja teman saya. Ongkos pulang ke kota, itu teman saya juga. Jadi dapat 2 juta sebulan itu ya untuk ngasih istri 50.000, 100.000, melihat wajahnya yang senyum, sumringah, tidak cemberut, itu kayaknya udah merasa cukup lah ya. Pembelajaran apa yang menarik di dalam proses setelah panen? Nah, saya bisa ceritakan masalah penjualan. Awal-awal saya ikut teman saya menjualnya kepada peraih. Peraih itu apa sih bahasa Indonesianya? Tengkulak ya? Sama ya, tengkulak ya? Yang membeli hasil petani, kemudian menjualnya. Ya, tapi karena tomat saya itu jenisnya tomat lokal, dan saat itu, lagi-lagi, kalau mau bersedih hati, kota saya diserbu tomat dari Jawa yang lebih murah. Juga ada tomat-tomat buah yang lebih manis, katanya lebih ranum, itu beredar banyak di pasar. Sehingga peraih atau tengkulak tadi itu tidak mau mengambil tomat milik saya. Cuma pernah sekali. Habis itu kayaknya itu tobat kayaknya. Oleh karena itu kemudian saya mau tidak mau, ya kalau udah panen, udah cukup untuk konsumsi sendiri, selebihnya masa kita biarkan. Ya kalau bagi-bagi kayaknya itu belum merasa kuat dan pantas lah. Saya kemudian mencari pembeli-pembeli sendiri. Saya datangi warung-warung yang ada di kota, warung-warung bibi di sini rasanya, warung Madura, juga warung makan, pecel lele Lamongan, rumah makan Padang, yang mau menerima tomat dan timun saya. Jadi hasil 2 juta lebih itu didapatkan saya menjual langsung tanpa tengkulak ke warung-warung atau rumah makan. Kalau di tengkulak harganya jatuh. Timun per kilo di sini dihargai 5.000, 6.000 per kilo. Kalau saya bawa ke kota selisih 1.000 apa 2.000, 7.000, 8.000. Nah, berkat itu juga teman saya kemarin setelah timun-timunnya tidak diambil lagi oleh para peraih, para tengkulak ini, karena para tengkulaknya sendiri memiliki anak buah yang menanam juga timun dan panen pada waktu itu, sehingga timun punya teman saya ditolak, tidak diambil lagi. Itu akhirnya meminta tolong kepada saya untuk menjualkan timun miliknya. Ada 70 kiloan, 2 kali yang berhasil saya jual ke pasar, terutama ke Lamongan, ya dengan harga yang agak miring lah. Yang berhasil saya jual dalam kurun waktu 2 jam saja. Ya tentu saja teman saya senang, karena setidaknya timunnya laku dan tidak membusuk percuma begitu saja. Jadi itu saja yang bisa saya ceritakan. Mudah-mudahan ini kisah yang agak lebih baik daripada kisah-kisah sebelumnya. Semoga saja, mungkin tidak sekarang ya, karena tomat saya cuma 100 batangan sekarang yang tumbuh. Tapi ke depannya itu semoga saja tidak hanya dapatnya 2 juta per bulan. Kesannya tidak bersyukur, tidak menerima apa yang sudah saya dapatkan. Tapi mohon maaf, ya Allah, sebisanya kalau bisa, paling tidak saya bisa mandiri, tidak menjadi benalu teman saya. Bisa benar-benar menghidupi istri dan anak-anak saya. Meskipun sebenarnya, ya Allah, yang benar-benar menghidupi itu adalah dirimu. Bukan kami ini, para manusia yang sejatinya tidak punya apa-apa. Ya, saya pikir cukup itu saja. Terima kasih, terutama kepada kawan-kawan yang tetap loyal dan setia memberikan komentar, like, masukan. Saya sangat menghargai itu. Tetap semangat untuk diri saya sendiri dan juga kawan-kawan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.